Guys, tidak semua orang akan senang dengan pilihan, sikap, dan keadaan kita. Memaksa orang lain untuk menyukai kita adalah hal yang sangat tidak mungkin. Kita mau melakukan apapun, pasti akan ada saja orang yang tidak akan suka. Lalu, apakah kita harus menjadi seperti yang mereka suka? Sayangnya, itu bukan solusi. Lebih baik dibenci karena menjadi diri sendiri daripada harus disukai orang, tapi dengan berpura-pura atau meniru orang lain. Selamat datang kembali di Casanova Semesta. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada dalam kebaikan. Di video kali ini kita akan membahas tentang kita yang sedang berjuang, tapi orang di sekitar kita cenderung tidak suka dengan hal itu. Tapi kenapa ya kok ada orang yang kaya gitu? Tonton video ini sampai habis untuk menjawabnya. Kebanyakan dari kita takut melangkah maju karena takut dengan omongan orang dan takut akan dibenci. Padahal kita tidak perlu khawatir ketika orang membenci kita. Mereka tidak punya alasan yang logis untuk membenci. Sama saja dengan orang yang menyukai kita, mereka juga tidak butuh alasan untuk hal itu. Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena orang yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu tidak akan percaya dengan apa yang kamu buktikan." Memang hal tersulit dalam hidup adalah tuntutan untuk bisa menyenangkan semua orang. Tapi saat orang lain membenci atau tidak menyukai sikap kita, ingatlah bahwa mereka sedang menuntut kita untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Buat apa sedih kalau ada yang gak suka sama kita? Justru itulah saatnya kita untuk menjadi diri sendiri. Karena kalaupun misalnya kamu melakukan suatu hal agar disukai mereka lagi, itu akan percuma. Orang yang membencimu tetap akan selalu membencimu. Kita selalu berusaha untuk menyeimbangkan keadaan dengan selalu bersikap mengalah dan tidak enakan kepada orang lain. Alasan yang sering kita katakan adalah kita malas untuk berdebat dan bikin sedikit keributan, bahkan ketika hak kita diambil. Dan kita selalu merasa semua masalah orang lain lebih penting daripada masalah kita. Mungkin sekali dua kali nggak apa-apa kita melakukan itu, tapi kalau sudah berkali-kali, sebagai manusia biasa, lama-lama pasti nggak tahan juga. Karena kita akan merasa bahwa kitalah yang paling sering berkorban. Stop untuk menjadi solusi bagi semua masalah orang lain. Stop being people pleaser. Masalah kita juga banyak dan menuntut kita untuk fokus supaya bisa menyelesaikannya. Beban semua orang bukan tanggung jawab kita, kecuali kamu adalah pejabat publik suatu wilayah. Menjadi populer dan disukai semua orang akan membuat kita memiliki tuntutan harus melakukan apapun yang orang lain inginkan secara terus-menerus. Tetapi tidak disukai semua orang justru adalah pilihan yang bijak. Karena itu akan membuat kita bisa lebih peka terhadap diri sendiri. Dibenci hanya karena kita ingin menjadi diri sendiri atau melakukan apapun untuk maju, bukanlah suatu hal yang buruk. Justru harusnya itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Inspirasi bahwa kamu lebih takut tidak punya masa depan daripada hanya takut dibenci oleh orang lain. Bahkan jika orang itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Gunakan waktu untuk mengejar hidup yang lebih baik daripada memikirkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Karena percaya nggak percaya, nanti juga akan ada orang yang suka dengan pilihan dan cara kita berpikir.
Karena jika kita memaksa untuk memberi kesenangan kepada orang lain, itu seperti memberi cek kosong. Ibaratnya, kalau kita mau memberi uang ke orang lain, kita dulu yang harus punya uang. Jangan marah atau malah balik membenci mereka karena dibenci. Kalau gitu, apa bedanya kita dengan mereka? Tersenyumlah dan tunjukkan bahwa kamu bahagia dan tidak terpengaruh dengan sikap mereka. Jangan luapkan kekesalan dan caci maki di media sosial saat ada yang nyinyir atau membenci kita. Karena kalau kita balik untuk membenci, sama saja itu menurunkan harga diri kita sendiri. Biarkan pahala kita bertambah dengan kebencian orang lain. Jangan kurangi pahala tersebut dengan membenci mereka. Nggak ada orang yang tidak ingin disukai, nggak ada orang yang tidak ingin dicintai semua orang. Banyak kesempatan yang didapat ketika orang lain menyukai diri kita. Misalnya, networking, tawaran pekerjaan, selalu dibela, dan banyak bantuan lain yang akan berguna bagi kehidupan kita. Tapi apakah hidup kita hanya untuk menyenangkan hati semua orang? Apakah hidup kita hanya untuk disukai semua orang? Apakah benar bila kita melakukan apa yang orang sukai, bisa membuat hidup kita bahagia secara utuh? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Tetapi yang sering terjadi adalah ketika kita berusaha membuat orang lain suka pada kita, maka kita harus rela mengorbankan apa yang kita sukai. Terlalu berusaha disukai orang lain punya dampak yang berbahaya bagi kesehatan mental kita. Akan ada rasa letih secara emosional serta ketakutan untuk melakukan hal yang belum tentu tidak disukai oleh orang lain. Margaret Thatcher pernah berkata, "If you are set to be liked, you will be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing." Jika kamu ingin disukai, kamu sudah siap untuk berkompromi dengan apapun dan kapanpun, dan akhirnya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Mulai sekarang, ikhlaskanlah opini orang lain terhadap kita. Bukan bermaksud cuek atau tidak menghargai orang lain. Tapi mari kita sadari bahwa opini orang lain berada di luar kendali, dan kita tidak bisa mengendalikan hal itu. Ketika kamu mampu membahagiakan orang lain saat kamu sudah bahagia duluan, itu bukan egois. Itu adalah keharusan. Bagaimana bisa memberi makan kepada orang lain saat piring kamu juga kosong? Memangnya kamu tidak capek ketika selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang? Memangnya kamu tidak capek ketika selalu menjadi badut untuk orang lain? Kita ini hanya manusia biasa, bisa sedih, bisa bahagia, butuh sandaran, butuh marah karena kecewa, dan kadang butuh sendiri tanpa ada keramaian. Ingat episode SpongeBob SquarePants ketika dia bisa terbang? Pada awalnya ia senang karena bisa membantu beberapa orang. Tapi lama-kelamaan, semua orang minta tolong kepada SpongeBob. Dia mengorbankan tujuan utamanya yang bisa terbang bebas. Dan akhirnya SpongeBob pun lelah secara mental. Karena semua orang menjadi tidak tahu diri, seolah-olah bantuan dari SpongeBob adalah sebuah kewajiban. Mungkin saat kita kecil, SpongeBob hanya sebuah kartun yang menghibur. Tapi ketika dewasa, ternyata banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil. Menunjukkan siapa dirimu sebenarnya akan membuat hidupmu lebih nyaman dan berjalan dengan baik. Berusaha membuat orang lain menyukaimu akan membuat dirimu kehilangan jati diri. Awalnya mungkin kamu punya tujuan hidup yang jelas dan harus dicapai,
Tapi karena mereka tidak suka dengan caramu, akhirnya kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Dan akhirnya kamu terpengaruh dan mengikuti apa yang mereka inginkan. Kenapa orang yang sudah lama dekat dengan kita biasanya tidak suka kalau kita berusaha menjadi lebih sukses? Karena mereka tidak bisa terima ketika kita dan mereka berasal dari tempat dan kondisi yang sama, tapi berakhir di level kesuksesan yang berbeda. Jadi, hiduplah apa adanya dan fokus pada tujuanmu. Tidak usah terlalu condong terhadap penilaian manusia. Bebaskan dirimu untuk disukai atau tidak disukai oleh siapapun. Semoga kita juga dijauhkan dari orang-orang yang berusaha membuat kita stuck dan sulit maju untuk sukses. Kalaupun kita menyadari di sekitar kita ada orang yang seperti itu, doakan saja supaya hati dan pikirannya berubah jadi lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.